Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Maulana dengan nomor stambuk 083 2018 0142 dari kelas C3 Ekonomi Kelembagaan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan terbagi atas dua. Pertama yaitu dinamika kelembagaan. Kedua, teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Arti kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan terciptanya kepastian interaksi antar sesama anggota masyarakat. Menurut North, para ahli, menurut beliau, kelembagaan terbagi atas dua. Pertama, kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umum tertulis seperti adat istiadat, tradisi, dan pamali dan lain-lain. Kedua, kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lain. Distribusi konflik teori. Teori ini didasari atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Oleh karena itu, sering ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Berdasarkan efisiensi ekonomi. Teori perubahan kelembagaan berdasarkan efisiensi ekonomi terbagi atas tiga alur pemikiran. Pertama, menurut Profesor Fritz Hayek adalah perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Kemudian kedua yaitu Posner, sebuah kelembagaan atau aturan perubahan karena adanya upaya pelindungan hak kepemilikan. Artinya, seorang atau anggota masyarakat terdorong membuat sebuah aturan dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang ada dari luar. Ketiga, Oliver Wilsoms, kelembagaan atau aturan akan terus berubah atau bergerak dinamis sebagai upaya minimum biaya transaksi, perubahan biaya informasi, penegakan hukum, perubahan harga, teknologi, dan lain-lain. Contohnya yaitu pembuatan perda tentang pengelolaan sumber daya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tapi lahirnya kebutuhan adanya perda tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Kedua, berdasarkan distributional konflik teori. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas. Menurut Profesor Atsom 1190, menggagas tiga level perubahan kelembagaan, yaitu operasional yang berada pada pertama, level operasional choice, kedua level contiguous role, dan ketiga level constitutional role. Teori perubahan institusi. Pertama, lembaga bersifat perubahan. Kedua, perubahan terjadi pada setiap level. Ketiga, tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Keempat, lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang bersifat efisiens. Teori-teori perubahan kelembagaan. Menurut Charlotte dan Hatch 1959, teori perubahan kelembagaan terdiri atas tiga, yaitu satu, berdasarkan efisiensi ekonomi, kedua berdasarkan teori distribusi konflik. Organisasi versus kelembagaan. Menurut North, organisasi adalah kumpulan individu yang tertarik oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai suatu tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Contohnya, organisasi tim olahraga sepak bola di mana banyak orang yang terlibat sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain dengan tujuan bagaimana memenangkan pertandingan. Sedangkan lembaga ilustrasi adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih maupun
maupun yang lain. Demikianlah ringkasan materi dari karakteristik kelembagaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.